Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Resta Yulia Sapitri. Perkenalkan, nama saya Sally Elia. Nama saya Cecilia Ferdianti. Di sini kami akan memberikan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif bisa disebut juga dengan perkembangbiakan melalui proses perkawinan, atau bisa disebut juga perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara pembuahan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif ini akan terjadi jika tumbuhan tersebut memiliki alat perkembangbiakannya, seperti serbuk sari dan kepala putik. Setelah kita mengetahui pengertian dari perkembangbiakan generatif, lalu bagaimanakah cara perkembangbiakan generatif? Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya tumbuhan yang berkembang biak secara generatif harus memiliki putik dan benang sari, karena putik merupakan alat reproduksi betina dan benang sari merupakan alat reproduksi jantan. Nah, perkembangbiakan generatif itu sendiri diawali dengan penyerbukan, di mana penyerbukan merupakan proses jatuhnya benang sari pada putik. Setelah proses penyerbukan, dilanjutkan dengan proses pembuahan, di mana serbuk sari akan menuju bakal buah, dan di bakal buah akan terjadi peleburan antara kepala putik dan benang sari, sehingga menghasilkan jigot. Jigot akan berubah menjadi bakal buah, dan bakal buah akan menjadi buah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang pertama ada mangga, yang kedua jambu, yang ketiga rambutan, yang keempat kedelai, yang kelima jagung, dan yang keenam padi. Setelah membahas materi mengenai perkembangbiakan secara generatif, selanjutnya yaitu materi perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif sendiri terbagi atas dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Lalu apakah yang dimaksud dengan vegetatif alami? Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya. Salah satu contohnya yaitu tunas. Di sini kami mengambil contoh yaitu tunas dari pohon pisang. Tunas sendiri merupakan bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitaran induknya. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tunas baru di sekitaran induknya sehingga akan membentuk rumpun. Adapun contoh lain dari tanaman yang berkembang biak secara tunas yaitu ada pohon pinang, bambu, dan tebu. Setelah membahas vegetatif alami, selanjutnya kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan sendiri merupakan perkembangbiakan tanaman secara tidak kawin, namun pada perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Lalu apa sajakah perkembangbiakan secara vegetatif? Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencangkok. Mencangkok sendiri merupakan kegiatan memperbanyak tumbuhan dengan cara vegetatif, di mana mencangkok ini membiarkan akar tumbuh ketika masih menempel dengan induknya. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk mencangkok antara lain ada pisau, ada plastik, tali, dan tanah. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk mencangkok, mari kita simak videonya sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita hendak mencangkok adalah mengupas kulit pohonnya terlebih dahulu. Usahakan ketika mengupas kulit pohon hingga bersih seperti ini.
Langkah selanjutnya yaitu membalut pohon dengan menggunakan plastik lalu ikat di salah satu ujungnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan tanah ke dalam plastik yang sudah diikatkan. Setelah plastik terisi penuh oleh tanah, langkah selanjutnya yaitu mengikat sisi lain yang belum diikat. Jangan lupa memberi lubang pada setiap sisi plastik agar udara dapat tetap masuk dan dapat mempercepat proses pertumbuhan akar. Setelah proses mencangkok selesai, tunggu hingga akar tumbuh dan cangkok siap dipindahkan pada media tanam lainnya. Sebelum kita melihat video praktek menyambung, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Sebelum kita melihat video praktek, mari kita simak alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada plastik, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada cutter. Di sini saya akan mempraktikkan video perkembangbiakan vegetatif buatan menyambung antara pohon jambu batu dan jambu air. Yang pertama kita potong batang bawah yang akan disambung. Kita belah batang bawah yang akan disambung, potong daunnya, lalu kita runcingkan batang jambu air yang akan disambung. Yang keempat, setelah diruncingkan, kita masukkan batang pohon jambu air ke batang bawah jambu batu. Yang terakhir, kita bungkus dengan plastik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang stek. Stek adalah metode untuk memperbanyak tumbuhan dengan menggunakan bagian-bagian dari tanamannya sendiri. Yang pertama, bisa dari akar, daun, dan batangnya. Di sini juga saya akan menyebutkan tanaman-tanaman yang bisa di stek. Yang pertama bunga kertas atau bougainville, yang kedua bunga mawar, yang ketiga bunga kamboja, yang keempat pohon mangga, dan yang kelima jambu. Di sini saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara menyetek yang benar. Alat dan bahan untuk menyetek yang pertama ada pisau, yang kedua ada batang pohon, dan yang ketiga ada pot yang sudah diisikan tanah. Langkah pertama,
kita siapkan batang pohon untuk distek. Kedua, runcingkan ujung batang pohon. Ketiga, setelah diruncingkan, kita langsung masukkan saja batang tersebut ke dalam pot yang sudah ada tanahnya. Setelah itu, simpan di tempat yang aman dan jangan sampai tersenggol oleh benda apapun. Dan tunggu sampai 1 minggu untuk melihat perkembangan selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah stek daun. Stek daun merupakan cara menanam daun tanaman yang sudah cukup tua, yang akan tumbuh tunas baru. Jenis tanaman yang umum di stek adalah tanaman hias seperti Sri Rejeki, cocor bebek, begonia, dan bunga biru atau sainfolia. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyetek daun cocor bebek. Yang pertama, seteklah daun pada tanaman yang ada dengan menggunakan pisau untuk memotong batang tersebut. Langkah kedua yaitu diamkan batang tersebut selama 3 hari untuk proses pengeringan batang untuk distek. Yang ketiga yaitu celupkan batang yang sudah kering ke dalam hormon akar. Proses tersebut untuk mempercepat penumbuhan akar. Yang keempat yaitu buatlah lubang dalam pot yang sudah diisikan tanah dengan menggunakan pensil. Setelah dibuatkan lubang, masukkan batang cocor bebek tersebut ke dalam lubang. Setelah batang cocor bebek ditancapkan ke dalam tanah, siramlah cocor bebek tersebut dengan menggunakan air sedikit. Kemudian ambillah kantong plastik yang agak besar dan buatlah lubang di atasnya. Setelah membuat lubang di atas plastik tersebut, tutuplah cocor bebek tersebut dengan menggunakan plastik. Setelah ditutupi oleh plastik, letakkan tanaman cocor bebek tersebut di tempat yang terang yang tidak terpaparkan oleh sinar matahari langsung. Setelah 2-3 minggu, bukalah kantong plastik tersebut dan tetaplah tanaman cocor bebek tersebut ditempatkan di tempat yang terang. Sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.